Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Sara, kelas 2C Akuntansi semester 2. NPM saya 2405170104. Di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang faktur. Yang pertama ada pengertian faktur. Faktur adalah dokumen komersial yang berisi rincian transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Faktur juga dikenal dengan istilah invoice, tagihan, atau kwitansi. Dalam akuntansi, faktur digunakan sebagai bukti transaksi yang mendukung pencatatan keuangan. Kedua, ada jenis-jenis faktur. Jenis faktur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada faktur pembelian. Secara umum, faktur pembelian atau purchase order berisi informasi tentang pemesanan dari perusahaan kepada pemasok. Berikut ini informasi atau keterangan yang biasanya ada pada faktur pembelian. Pertama ada nama pedagang dan nama pembeli barang. Kedua ada alamat pedagang dan alamat pembeli barang. Ketiga ada nomor order. Keempat jumlah barang yang dibeli. Kelima keterangan nama barang yang dibeli. Keenam harga satuan barang yang dibeli. Ketujuh total harga tiap jenis barang. Ke-8 total keseluruhan barang yang dibeli. Ke-9 alamat pengirim yang ditulis secara lengkap. 10 tanggal pengirim. Lebih jelasnya, silakan lihat contoh gambar faktur pembelian berikut ini. Kedua ada faktur penjualan. Faktur penjualan atau biasa disebut dengan sales invoice merupakan dokumen yang penting untuk menjaga agar segala transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan bisa tercatat secara detail. Keterangan yang ada pada faktur penjualan ialah: pertama ada identitas perusahaan, kedua identitas pelanggan, ketiga nomor transaksi, keempat tanggal transaksi, kelima detail perusahaan, keenam nama dan tanda tangan kasir, ketujuh nama dan tanda tangan pembeli, kedelapan cap perusahaan, kesembilan deskripsi lengkap produk, kesepuluh sistem pembayaran yang tersedia. Berikut ini contoh gambar faktur penjualan. Ketiga ada faktur pajak. Faktur pajak yaitu bukti pemungutan pajak yang dibuat PKP atas penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP. Berikut ini saya sajikan contoh gambar faktur pajak. 3. Guna dan manfaat faktur. Yang pertama, sebagai informasi atas BKP atau JKP yang menjadi objek transaksi. Kedua, sebagai informasi dari nilai tagih atau termin pembayaran yang mestinya diselesaikan. Ketiga, faktur baik pembeli dan penjual juga dapat menjadi dasar bukti koreksi. Misalnya, pembeli salah menerima barang, kemudian pembeli dapat melakukan perbaikan atau protes kepada produsen menggunakan faktur. Keempat, faktur juga bisa menjadi rujukan yang statusnya sah jika BKP atau JKP ingin dijual kepada pihak lain. Dan kelima, faktur sangat berguna untuk pembukuan keuangan perusahaan. 4. Pembuatan faktur. Faktur biasanya dibuat rangkap 3, yaitu rangkap pertama untuk arsip penjualan, rangkap kedua untuk arsip pembeli, dan rangkap ketiga untuk arsip keuangan. Selain dalam bentuk fisik, faktur juga dapat dibuat dalam bentuk digital, yaitu e-faktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salwa, NPM 2405170116. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi pembayaran yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pelanggannya. Proses pembayaran tidak perlu menunggu jatuh tempo, maka nota bukti pembayaran ini disebut dengan nota kontan atau tunai. Nota yaitu yang pertama menjadi bukti pembayaran, yang kedua referensi akuntansi, yang ketiga menghindari sengkata, yang keempat keperluan garansi. Lembar asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembayaran, sedangkan lembar kopi disimpan oleh penjual untuk arsip dan pencatatan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang nota debit dan di sini saya memiliki contoh soalnya.
Pada tanggal 17 Maret 2022, PT Perkebunan Nusantara 4 mengembalikan barang kepada PT Rutan dikarenakan adanya kerusakan mesin traktor senilai Rp78.500.000. Betul, di bawahnya langsung saja kita buat PT Perkebunan Nusantara 4, Jalan Letjen Suprapto. Betul, di bawahnya lagi kita buat kepada PT Rutan, Jalan Sisingamangaraja. Langsung saja kita buat nota debit. Betul, di bawahnya itu terdapat nomor 01/PTPN/3/22. Betul, di bawahnya kita buat kami telah mendebit rekening saudara atas pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Betul, di bawahnya kita buat saja tabel, dan tabel ini memiliki beberapa kolom. Kolom pertama diisi dengan nomor, kedua dengan nama barang, ketiga dengan banyaknya barang, yang keempat ini saya tulis harga satuan ya. Nampak kan harga satuan. Yang kelima, kolom kelima saya buat jumlah harga. Oke, yang pertama kita isi aja. Nomor diisi dengan 1, nama barang mesin traktor, banyaknya barang 1 unit. Harga satuan Rp78.500.000. Jumlah harga Rp78.500.000. Kita jumlahkan tetap saja menjadi Rp78.500.000. Di bawahnya kita buat tanggal 17 Maret 2022, PT Perkebunan Nusantara 4 bakal ditandatangani Dr. Suprapto SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Nur Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kwitansi. Kwitansi adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti pembayaran antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dokumen ini umumnya berisi rincian transaksi seperti jumlah uang yang dibayarkan, tanggal transaksi, dan pihak-pihak yang terlibat. Fungsi kwitansi ada banyak, tapi di sini saya hanya mengambil 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai bukti pembayaran, yang kedua untuk mempermudah audit dalam melaporkan keuangan. Nah, lembar asli kwitansi ini biasanya diberikan kepada pembeli, dan lembar kopiannya ini diberikan kepada pelaku bisnis ataupun perusahaan. Di sini saya memiliki contoh kwitansi yang saya buat sendiri. Biasanya di sini ditulis dengan tanggal transaksi, nomor transaksi, lalu ada jumlah transaksi ditulis dalam huruf, lalu tujuan transaksi, lalu di sini ada jumlah transaksi ditulis dengan angka. Nah, yang terakhir adalah di sini diisi dengan tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairun Nisa, NPM 2405170108. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cek. Cek adalah surat perintah tertulis dari nasabah pada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang disebutkan di dalamnya. Cek juga tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. Secara umum, cek memiliki fungsi sebagai alat pembayaran, alat tukar uang, membantu pencairan dana, dan mempermudah transaksi dalam jumlah uang besar. Ya, lembar asli cek diberikan kepada pemegang cek. Pemegang cek adalah orang yang berhak atas pembayaran cek. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.